Halo, selamat siang. Senang sekali hari ini kita ada perawat, terutama perawat medis ya, Iya, dari Bu. Sandika. Mungkin boleh perkenalkan diri dulu supaya teman-teman tahu nih kira-kira profilnya seperti apa. Nama saya Selvitus Kadipada, biasa dipanggil Ansel. Saya lulusan Profesi Nurse Istikes Santo Borromeus Bandung, Bu. Baik, jadi saya panggilnya Nurse Iya. Selvitus ya, Iya, mungkin ya. iya, Bu. Baik, Nurse Selvitus. Kira-kira apa yang membuat Nurse Selvitus tertarik bekerja home care? Karena melihat peluangnya kan mungkin bisa di rumah sakit atau mungkin bisa di klinik. Nah, kira-kira apa sih yang membuat Nurse Selvitus ini tertarik untuk bekerja menjadi perawat home care? Waktu aku masih kuliah, Bu ya, aku pernah kerja juga di rumah sakit. Di Rumah Sakit Borromeus Bandung selama 6 bulan. Tapi itu aku resign karena mau pulang kampung. Aku tanya temanku, aku bilang, ada lowongan pekerjaan nggak? Aku tanya gitu. Dibilang ada. Pertama dia kasih ke yayasan satu, terus yayasan itu aku tanya, terus dibalas. Katanya aku harus bawa teman lagi 9 nih, tambah aku 10 gitu. Tapi aku kan nggak bisa bawa teman sebanyak gitu. Jadi aku tanya ulang, masih ada nggak? Ada kalau kamu mau, ada Insan Medika katanya gitu di Jakarta Selatan katanya. Jadi dikirimlah linknya Insan Medika. Jadi itu aku hubungi HRD Insan Medika, terus itu dibalas. Baik, jadi waktu itu ada dua pilihan ya, Yeah. dua pilihan home care, kemudian Nurse Selvitus memilih ke Insan Medika. Yeah. Lalu sudah apply, kemudian sudah melalui tahap interview begitu Yeah. ya. Lalu dinyatakan diterima dan menjadi perawat home care di Yeah. Insan Medika begitu. Baik, kemudian apa yang membuat tertarik? Karena tadi selain ya mungkin karena ada pengalaman-pengalaman sebelumnya ya, kenapa home care Insan Medika? Sedangkan yang kita tahu banyak nih home care di luar sana yang mungkin sistem kerjanya juga hampir sama. Apa yang membuat Nurse Selvitus lebih condong ke Insan Medika? Insan Medika itu lebih terkenal ya Bu ya, ada cabangnya di mana-mana juga. Itu Insan Medika itu dia lebih menjanjikan pekerjaan lebih tepat daripada yang lain gitu Bu. Terus gajinya juga lumayan besar di Insan Medika daripada yang lain. Dari segi salary itu atau gaji lebih, ya mungkin lebih membuat Nurse Selvitus tertarik ya. Baik. Kemudian selama bekerja, Nurse Selvitus ini kan dikategorikan sebagai perawat medis. Iya, medis. Kira-kira dengan profesi sebagai perawat medis ya, perawat home care gitu, kondisi pasien seperti apa yang biasanya diberikan oleh Insan Medika oleh perawat medis? Kalau pasiennya itu ada yang terpasang alat seperti NGT, teter, pemberian insulin, kolostomi. Perawat medis ini bertugas untuk memasang Iya, alat tersebut iya, di rumah pasien iya, gitu ya. Itu yang membedakan antara perawat medis dengan perawat rumah sakit ataupun caregiver-nya seperti iya. itu. Kemudian saat kemarin mendapat pasien, perawatan medis apa saja yang Nurse Selvitus berikan kepada pasiennya? Kemarin itu saya sempat mendapat pasien itu yang pertama tuh aku dapat di Surabaya itu perawatan luka di kepala karena jatuh, terus demensia juga sama 6 bulan di sana. Terus yang kedua itu udah termasuk medis ya Bu, karena ada terpasang kateter sama NGT, terus ada pemeriksaan gula juga. Terus yang ketiga itu dia amputasi, ada terpasang kateter juga sama NGT sama di rumah sakit dan pulang rumah juga. Terus yang keempat cuma pendampingan. Terus kalau pasien yang kelima kemarin pas mau 1 tahun di Insan Medika itu terpasang kateter. Baik, jadi selama kurang lebih 5 pasien yang dirawat, rata-rata tindakannya memang sesuai dengan kategori perawat medis ya. Nurse Selvitus. Baik. Kemudian tingkat kesulitan apa yang Nurse Selvitus jumpai saat berada di lapangan? Mengingat perawat home care ini kan melakukan tindakan ini sendiri di rumah, sedangkan di rumah sakit mungkin ada tim dengan perawat lain. Kira-kira apa yang menjadi kesulitan saat melakukan tindakan? Kalau setahun ini Bu, kalau tingkat kesulitan saya belum dapat, karena kalau ada yang saya tidak bisa lakukan, dari keluarga pasien itu akan telepon dokter pribadinya dan datang di rumah untuk membantu saya gitu Bu. Dan begitu pun kalau pasang infus, kadang aku tawarin, Bu, biar aku yang pasang aja. Tapi nggak apa-apa, biar dokternya aja, karena kita kan pakai dokter juga, katanya gitu. Bukan selamanya kita perawat home care, kita ngelakuin semua. Tapi kalau kita dapat keluarga yang baik juga, nanti mereka adakan dokter pribadi, Bu. Wow, jadi dari pihak keluarga juga support ya. Yeah. Artinya ketika tidak punya tim perawat seperti di rumah sakit, di rumah pun sebagai perawat home care, perawat punya tim ya, itu anggota keluarga gitu ya. Dan pasti mereka juga akan support perawatnya, apa yang dibutuhkan pasti akan dibantu begitu ya. Baik, sangat menarik sekali ya. Kemudian selama kemarin mendapat pasien, pasti ada suka dukanya.
tadi yang pertanyaan sebelumnya kesulitan. Nah, suka duka apa yang Nurse Helvitus rasakan selama kurang lebih 1 tahun di Insan Medika sebagai perawat? Kalau khusus di Insan Medika di kantornya nggak ada Bu. Kalau sama stafnya, kalau sama teman-teman nggak apa-apa. Kalau di pasien pasti ada Bu. Namanya juga kita merawat orang sakit, pasti ada suka dukanya. Ada yang kadang kita dapatnya dimarahin. Karena orang sakit itu kan tidak semua kan dia mengerti. Apalagi kalau kita dapat yang demensia atau Alzheimer begitu Bu. Baik, tadi itu dukanya. Lalu untuk sukanya mungkin bisa diceritakan sedikit supaya teman-teman tahu kira-kira sukanya apa sih jadi perawat home care? Kalau sukanya jadi perawat home care itu, kita kan kalau kita di rumah sakit nih Bu, banyak karakter kan. Kita kan masih ada tim-tim lain kalau di rumah sakit. Kalau perawat home care beda lagi. Kita bisa beradaptasi sama keluarga. Dari keluarga yang kita tidak tahu, kita bisa tahu. Terus itu pekerjaannya juga lumayan bagus gitu, sering di-support sama keluarganya itu. Jadi saya itu lebih tertarik lagi ke home care gitu, makanya saya perpanjang untuk 2 tahun di Insan Medika. Baik, jadi ini tahun kedua Tahun ya? kedua. Oh, luar biasa sekali, karena memang sudah cinta dengan Insan Medika ya. Ya semoga lancar terus pekerjaannya ya Nurse Helvitus. Baik, Nurse Helvitus, mungkin ada beberapa teman-teman kita di luar sana yang belum tahu secara detail ya mengenai home care. Ada kekhawatiran oleh mereka mungkin karena jauh dari keluarga sehingga komunikasi dengan keluarga sangat terbatas gitu. Apakah Nurse Helvitus punya cara atau trik supaya komunikasi dengan keluarga di rumah tetap terjaga dan pasien juga tetap terjaga dengan baik gitu? Ada Bu, kita jadi perawat home care itu memang kita nih live in kan 24 jam di rumah pasien. Bukan selamanya 24 jam itu kita kerja terus Bu. Ada waktu istirahatnya. Palingan kalau pagi pasiennya dimandiin, habis itu disuapin makannya, obatnya, habis itu kita cuma temanin duduk. Terus kalau pasiennya istirahat berarti kita bisa hubungi keluarga kita, tanya keadaan gitu Bu. Jadi menyesuaikan? Iya, menyesuaikan. Nah, yang membuat saya tertarik tadi Nurse Helvitus menjelaskan memandikan dan lain-lain. Mungkin di 6 pasien atau 5 pasien kemarin, ada salah satu yang bisa diceritakan kegiatan rutinnya dari pagi sampai mungkin sore atau malam yang Nurse Helvitus lakukan? Ada pasien yang ketiga sama yang kelima kemarin Bu. Kalau pasien yang ketiga itu yang di Jakarta Selatan, itu dia membutuhkan pendampingan khusus. Karena pasiennya itu bed rest total, dia habis amputasi kaki, terus semua itu kita lakukan diseka di atas tempat tidur, terus makannya juga kita harus siapkan. Terus kalau pagi itu aku bangunnya 5:30, terus aku rebusin telur ayamnya supaya dia bisa makan. Terus habis itu setelah dia habis makan aku seka. Habis diseka, minum obat, habis itu ku TTV lagi dengan ukur gulanya gitu. Yang kelima, yang terakhir itu sama juga Bu, paginya dia bangun, minum air hangat dulu karena permintaan dari keluarganya harus minum air hangat dulu. Habis dikasih itu, habis mandi, tapi mandinya itu bukan diseka, tapi di kamar mandi harus diangkat, harus didorong pakai kursi roda. Tapi itu saya ada partner Bu, dikasih partner sama keluarga dan juga Insan Medika. Oke, baik. Jadi kegiatannya ya kurang lebih hampir sama. Pagi-pagi pasti ada memandikan pasien, kemudian ada menyiapkan obat dan lain-lain ya. Namun untuk istirahat tetap cukup selama bekerja? Cukup Bu. Cukup ya. Baik Nurse Helvitus, karena tadi kita udah cukup panjang ya bicara, mungkin ada pesan buat teman-teman di luar sana yang masih bingung cari kerja, mungkin bisa jadi opsi untuk jadi perawat home care, bisa Nurse Helvitus sampaikan kepada teman-teman? Ya bisa Bu. Bagi teman-teman sejawat S1, D3 atau nurse yang belum dapat pekerjaan, di sini Insan Medika membuka lowongan pekerjaan yaitu perawat home care. Jadi teman-teman tidak boleh berpikir, aku jadi perawat home care nih, kerjanya 1x24 jam, aku gimana nanti di rumah pasien, tetap santai aja. Keluarga pasien pun akan baik dengan kita. Nggak ada keluarga bilang, kamu harus jadi ini, nggak ada, tergantung dari kita. Kalau kita bisa membawakan diri kita dengan baik, semua pekerjaan yang kita lakukan akan terjalin dengan baik. Dan sama pun kita kerja di rumah sakit, kita dikerja di rumah sakit pun, pasti kita di bawah pimpinan, dan sama pun juga kita home care gitu. Sama keluarga pasien, kalau kita baik, pasti orang juga akan baik dengan kita. Bagi teman-teman yang ingin bergabung di Insan Medika, silakan. Jangan berpikir panjang dan jangan susah hati, harus semangat. Bagi teman-teman yang ingin bergabung di Insan Medika, silakan hubungi kontak di sini ya. Ditunggu ya teman-teman, bye-bye.